Hai guys, beberapa waktu lalu sempat ramai lagi di media sosial tentang kota gaib yang disebut sebagai kota Saranjana. Maraknya pembahasan mengenai kota Saranjana kemarin ini karena ada salah seorang yang mengunggah foto mereka di media sosial dan latar belakang dari foto itu diduga merupakan kota gaib Saranjana. Kota yang dipercaya dihuni oleh para makhluk tak kasat mata. Tentang adanya misteri mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota ini, peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis beberapa musisi yang mereka yakini pernah manggung di sekitar kota tak terlihat ini dan ditonton oleh penghuni kota gaib tersebut. Ada pula kisah sebuah kapal feri yang mengaku mengangkut banyak penumpang, namun begitu merapat di pelabuhan Batu Licin, kapal feri itu mendadak sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah klik kembali video ini. Malam ini aku akan menceritakan sedikit kisah misteri tentang sebuah kota yang katanya kota gaib, yang dihuni oleh banyak makhluk tak kasat mata. Mungkin seperti di awal kalian sudah pernah dengar nama kota ini. Dan sebenarnya pembahasan mengenai kota ini sudah lama ingin ku ceritakan, tepatnya setelah marak kisah seorang musisi yang pernah collab dengan salah satu YouTuber yang menceritakan pengalamannya manggung di salah satu kota yang dipadati banyak sekali penonton, namun mereka berkarakter aneh. Musisi itu juga menjelaskan kalau makhluk-makhluk yang menonton mereka adalah makhluk-makhluk tak kasat mata atau yang kita kenal sebagai jin. Cerita ini menarik perhatianku, ditambah lagi beberapa request teman-teman semua untuk membahas tentang kota ini. Jadi di malam Jumat ini aku akan membahas sedikit cerita tentang kota gaib yang dihuni banyak jin di Pulau Kalimantan. Jadi sebenarnya di manakah letak kota Saranjana ini tepatnya, dan bagaimana cerita mengenai kota gaib ini? Ikuti ceritaku sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Inilah ceritaku, kota Saranjana. Mengenal kota Saranjana, lokasi, asal-usul nama, dan peta. Berdasarkan pendapat dosen pendidikan FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Mansyur SPD, Magister Hukum, menyebutkan bahwa terdapat beberapa versi terkait lokasi kota Saranjana. Pertama, konon kota Saranjana terletak di Kota Baru,
Kalimantan Selatan. Versi yang kedua menyebutkan kota tersebut berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Dalam versi ketiga disebutkan secara lebih tegas bahwa lokasi daerah Saranjana terdapat di sebuah bukit kecil yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Disebutkan juga bahwa bukit yang berbatasan langsung dengan laut itu sangat indah dan cocok dijadikan sebagai destinasi wisata. Namun oleh masyarakat setempat, tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang angker. Peta Saranjana zaman kolonial. Mansur yang juga ketua Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Budaya Kalimantan tersebut mengatakan bahwa keberadaan Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta. Hal tersebut diperlihatkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis yang berkebangsaan Jerman, dalam peta bertajuk Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin behorende tot de reis in het Zuid-Rijke gedeelte van Borneo, atau yang berarti peta daerah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta yang menunjuk tahun 1845 silam ini menggambarkan ada wilayah yang tertulis Tanjung atau Hok Saranjana. Tanjung tersebut terletak di sebelah selatan Pulau Laut, atau tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Dalam membuat peta, Muller telah mendapatkan pelatihan dari museum di Leiden. Pada saat itu Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian mengenai dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun belum dapat dipastikan apakah Muller pernah berkunjung ke Tanjung atau Hok Saranjana sebelum memetakannya. Muller juga tidak pernah menyinggung kota ini dalam beberapa artikel yang diterbitkan Verhandelingen, Vahet Batavias, Genootschap van Kusten en Wetenschappen. Peta Saranjana termuat dalam Reizen en Onderzoeken in de Indische Archipel, seri pertama yang diterbitkan oleh Staatsbibliothek zu Berlin. Peta tersebut dibuat 18 tahun sebelum Salomon Muller meninggal dunia pada tahun 1863. Sementara Profesor Geografi dan Etnologi Belanda, Peter Johannes Vet, turut membagikan informasi mengenai Saranjana. Dituangkan dalam kamus yang terdapat pada halaman 252 terbitan Amsterdam oleh P.N. van Kampen pada tahun 1869. Vet menuliskan bahwa Saranjana Kaap de Zuid-Oostzee van Pulau Laut, Walk Island en Borneo's Zuid-Oostpunt is
Halahan. Arti kalimat tersebut kurang lebih, Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Asal-usul nama Saranjana. Sumber lain yang terkait kota Saranjana yang membuat mitos menjadi nyata harus dimulai dari kemitosannya. Pertama, ditinjau dari sudut pandang bahasa, nama Saranjana, Sarangjana atau Saranjana dalam tulisan naturalis Belanda memiliki kesamaan dengan sarang tiung. Wilayah Saranjana berada di selatan Pulau Laut, sedangkan daerah Sarang Tiung berada di utara Pulau Laut. Untuk menunjukkan kesamaan dan adanya hubungan perlu pendalaman. Yang pasti, tinjauan bahasa tersebut menunjukkan tempat yang berarti sarang atau berupa sarang. Namun, Mansur mengatakan bahwa untuk pembuktian unsur kesejarahan dalam konteks tersebut cukup hanya sampai di situ saja, karena belum ada sumber yang menunjukkan hubungan kedua wilayah tersebut. Artinya pendapat tersebut hanya pencocokan atau cocok logi yang belum mampu sampai ke taraf hipotesis. Yang kedua, jika dibandingkan dengan kosakata India, Saranjana memiliki arti tanah yang diberikan. Namun pendapat tersebut juga masih dalam cocok logi atau pencocokan. Terlebih belum pernah ditemukan peninggalan wujud budaya hasil indianisasi di Pulau Laut. Yang ketiga, berdasarkan sumber lisan warga loka dalam publikasinya Myths in Legend of Halimun Island Kingdom in Kota Baru Regency oleh Norma Suna. Norma Suna berpendapat bahwa sesuai mitos, Gunung Saranjana adalah jelmaan dari tokoh Sambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Dalam mitos itu, Raja Paku Rindang mengatakan, Sambu Batung, engkau dan Putri Barak, tinggallah di utara pulau ini. Teruskan rencanamu membuka diri dan membaur di alam nyata. Dan engkau Sambu Ranjana, tinggallah di selatan. Lanjutkan niatmu menutup diri. Aku sebagai raja, sekaligus orang tua kalian, merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun ingat, meskipun hidup di alam berbeda, kalian harus tetap rukun, selalu bantu-membantu, dan saling mengingatkan. Kesimpulannya, nama Sambu Ranjana tersebut
kemudian mengalami evolusi yang dalam lidah lokal pelafalannya menjadi Saranjana. Dugaan kerajaan Saranjana sebagai asal-usul suku Dayak Samihim. Sementara apabila ditelusuri keberadaan Saranjana dalam perspektif ilmiah, terdapat dugaan bahwa Saranjana adalah wilayah kekuasaan dari suku Dayak yang mendiami Pulau Laut. Suku Dayak tersebut adalah Dayak Samihim, subetnis suku Dayak yang tinggal di daerah timur laut Kalimantan Selatan. Dengan bentuk negara suku dari suku Dayak Samihim, kerajaan Saranjana muncul sebelum tahun 1660-an atau pada praabad ke-17 Masehi. Kepala suku pertama adalah Samburanjana, yang semuanya menganut kepercayaan animisme. Dalam perkembangannya, Samburanjana mulai memperoleh pengaruh Hindu lama. Pada akhirnya, kelompok suku Dayak Samihim meninggalkan daerah Saranjana. Akibat adanya perang dengan kekuatan asing yang datang menggunakan perahu, menyerang penduduk dan menghancurkan wilayahnya. Meskipun telah meninggalkan wilayahnya, nama pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut masih bernama Saranjana. Hipotesis kota Saranjana. Hipotesis lain menyebutkan bahwa Saranjana merupakan mitos mengenai daerah atau pemerintahan kerajaan maju yang menjadi cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busu dari kerajaan Pulau Laut. Sehingga wilayah Saranjana adalah memori kolektif, yaitu sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Apanaze, Pulau Laut. Hipotesis kedua mengarah kepada pemahaman bahwa Saranjana tidak nyata karena posisi Saranjana hanya sebagai memori kolektif. Lama-kelamaan kota ini menjadi mitos, sebuah wilayah impian atau negeri angan-angan masyarakat pendukungnya. Untuk itu, mitos tersebutlah yang berkembang sampai sekarang. Sehingga dalam mitos tersebut selalu digambarkan Saranjana sebagai wilayah yang sangat maju dan serba canggih. Namun, banyak juga kejadian-kejadian tak masuk akal yang terjadi dengan mengatasnamakan kota Saranjana. Di antaranya, seperti sejumlah kejadian mistis seperti mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota ini, peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis para musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung
di suatu kota yang tak terlihat. Kemudian sebuah unggahan seorang perempuan yang berfoto yang dari postingan @sosmedcrush yang mengatakan bahwa aslinya di belakang perempuan itu hanyalah hutan. Tak ada bangunan atau nuansa kota seperti yang terlihat di fotonya. Konon, sang perempuan ini kaget ketika melihat fotonya yang ternyata di belakangnya terlihat pemandangan kota yang sebenarnya yang tidak bisa dia lihat. Namun keaslian dari cerita ini tentu hanya pengunggah yang tahu. Tapi hal ini sempat sangat viral di Indonesia. Bahkan beberapa orang juga mencoba untuk menaikkan kontras dari foto ini dan terlihat seperti ada kota yang super advance yang berada di belakang perempuan ini. Kemudian ketika pada tahun 1980-an, pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat yang sudah dibayar lunas kiriman dari Jakarta. Sesampainya di Kota Baru, sang kurir mengatakan bahwa alat-alat berat tersebut dipesan dari Kota Saranjana. Tentu saja semua orang kebingungan karena nama kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif daerah tersebut. Cerita lain menyebutkan bahwa juga pernah datang kiriman mobil-mobil mewah yang sudah dibayar lunas. Sekali lagi, kurirnya mengatakan bahwa pesanan itu datang dari Kota Saranjana. Kemudian ada kisah dari musisi tanah air, Ari Lasso. Konon Ari Lasso memiliki pengalaman sewaktu dia manggung di Kalimantan. Ari Lasso menceritakan bahwa banyak sekali penonton yang datang pada malam itu. Jumlahnya bisa sekitar lebih dari 10.000 penonton. Setelah dia selesai bernyanyi, ketika dia keluar dari panggung dan menuju ke dalam mobil, namun ketika dia sudah sampai di dalam mobil, dia menyadari tiba-tiba stadionnya telah kosong. Kemudian ada cerita juga yang mengatakan bahwa seorang wanita dinikahi oleh seorang raja dari kota Saranjana. Namun sekali lagi, semua itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Namun nyata adanya. Semua tergantung dari pribadi masing-masing mempercayainya ataupun tidak. Tapi ada satu hal yang bisa kita petik dari kisah ini, dari cerita mengenai kota gaib Saranjana, bahwa sejatinya kita manusia hidup berdampingan dengan alam yang tak bisa kita lihat, yang tentu saja di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang tak kasat mata pula, yang tak bisa kita lihat namun nyata keberadaannya. Itulah tadi ceritaku tentang misteri kota gaib Saranjana. Berikut
penjelasannya secara logika, mitologi, asal-usul nama Saranjana, juga mengenai legendanya. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.